ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, baik yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Dan di antara nikmat yang sama-sama kita rasakan, yang kita sama-sama bisa di malam yang berbahagia ini berkumpul di tanggal 23 Safar tahun 1446 Hijriah atau bertepatan tanggal 26 Agustus 2024 Masehi untuk melanjutkan pelajaran kita di sebuah buku yang berbahasa Indonesia, pembahasan yang ringan, yaitu Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah karya tulisan dari guru kita, Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Jadi kita memetik faedah, dan kalau kita perhatikan di maraji'nya yakni di daftar pustaka itu lebih sekitar 179 daftar pustaka. 179. Kemudian lihat di misalnya sekarang kita insyaallah masuk di halaman 22, perhatikan footnote, catatan kaki di bawah. Itu menandakan kitab ini adalah karya ilmiah. Jadi ketika beliau muallif rahimahullah taala menukilkan, dibuat ada tanda 15 kecil. Itu di mana diambilnya? Jadi bukan dari kantongnya, bukan dari pendapatnya, tetapi beliau menukil dari kitab-kitab ulama. Jadi kalau kita mendengar apa itu kajiannya bahasa Indonesia, buku yang dipakai, apakah tidak ada buku-buku yang lain yang berbahasa Arab? Ulama kita banyak, akan tetapi alhamdulillah usaha beliau rahimahullah ta'ala mengumpulkan referensi-referensi yang beliau baca lalu ditumpahkan di dalam buku yang kita bahas ini. Misalnya kita membahas satu buku, misalnya Aqidah Al-Wasatiyah, misalnya karya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, itu satu pembahasan hanya istilahnya mengenai apa yang ada di situ. Akan tetapi kelebihan kita mempelajari ini, Syarah Aqidah Wasatiyah ada, Syarah Aqidah Tahawiyah ada, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ulama, kemudian As-Sunnah dari anak dari Imam Ahmad bin Hanbal ada, kemudian Syarhus Sunnah ada, dikumpulkan di sini, diambil, dinukilkan. Jadi kita seolah-olah membaca banyak referensi juga. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu misalnya apa tuh di kajian Senin pekan keempat bahasa Indonesia, kitab yang dipakai muqarrarnya, pegangannya. Kita jawab seperti itu. Pertama, memang kami akui kami tidak bisa berbahasa Arab seperti orang-orang yang di pondok, orang-orang yang tamat di PIA, orang-orang yang tamat di Madinah atau kuliah di Timur Tengah. Tetapi mudah-mudahan dengan ini
yang kita terlambat belajar itu pemahamannya, itu yang penting. Mungkin di antara kita hadir di kajian Ustaz Zuna, guru kita beberapa hari 3 sesi, Ustaz Abdul Hakim bin Amin Abdad hafizallah taala, ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana kami yang sudah terlambat mempelajari agama ini, yang sudah terlambat, yang tidak bisa berbahasa Arab? Beliau menyarankan seandainya kita tidak bisa mengikuti pelajaran, mungkin di antara kita pernah belajar bahasa Arab. Kalau umuran yang tidak serius itu terkadang menghafal wazan itu fa'ala, fa'alu, seperti itu tidak masuk lagi. Kayaknya susah untuk menghafal itu. Beliau guru kita tersebut menyarankan agar memperdalam akidah, manhaj, karena itu bermanfaat sisa umur yang ada. Adapun yang masih muda, yang masih ada kesempatan, maka berusahalah untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini lughah bahasanya Al-Quran. Kemudian bahasa sabda Nabi SAW. Kemudian kutubul ulama, kitab-kitab para ulama itu berbahasa Arab. Seolah-olah ini kuncinya. Jadi sebuah ibarat kita memasuki gedungnya ilmu atau gudangnya ilmu, kita mau membuka pintunya, miftahuha al-lughatul arabiyyah. Kuncinya untuk membuka itu adalah bahasa Arab. Apabila kita mempunyai namanya istilahnya ilmu alat, kalau kita skill berbahasa Arab misalnya, maka itu kita seolah-olah sudah membuka pintu gudangnya ilmu. Kita pergi ke maktabah perpustakaan, lihat bahasa Arab, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, itu mudah kita untuk membacanya sebagaimana kita membaca yang berbahasa Indonesia. Jadi itu ilmu alat. Dan sebenarnya aib bagi kita, ini PR juga, ini pernah juga jadi perbincangan bagi kita. Sebagian kita, dan banyak, itu bukan sebagian, ini mayoritas, kita semangat mempelajari tajwid tahsin, yakni tahsin, untuk mempelajari bagaimana bagusnya sesuai dengan makharajatul huruf wa sifatul huruf. Akan tetapi kita tidak menggandengkan dengan ilmunya yang lain, yakni bahasa Arab. Jadi seolah-olah tidak seimbang. Kita rajin mempelajari tahsin misalnya, ada halakoh-halakohnya, bahkan ada yang sertifikasi, walhamdulillah. Tetapi itu bukan tujuannya. Itu bukan tujuan, itu hanya wasilah sebagaimana seseorang mempelajari bahasa Arab. Wasilah untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karangan-karangan ulama kita, kitab-kitab para ulama kita. Itu mudah kita untuk memahaminya. Seseorang yang bisa berbahasa Arab itu seolah-olah dia langsung mulazamah dengan yang penulisnya, mu'alif. Misalnya kita membahas kitab, salah satu kitab Ad-Da'u wa Dawa misalnya, maka seolah-olah kita duduk di majelis penulisnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Seolah-olah kita duduk di majelisnya, karena tulisan yang beliau nukilkan pada kitabnya, tinta-tinta yang telah ditorehkan, itu kita langsung menyerapnya. Berbeda dengan ini, misalnya bahasa Indonesia, misalnya yang diterjemahkan, itu kita ikut pemikiran dari yang menerjemahkan. Alhamdulillah seandainya penerjemahnya amanah, misalnya ada salah satu penerbit yang alhamdulillah ada yang amanah. Kalau tidak amanah bagaimana? Karena kita sekarang ini, yakinilah kita berada di zaman fitnah. Dan kita mendapat kabar ada orang yang menulis tulisan, nanti dibawakannya Ustadz Fulan Hafizullah Ta'ala. Ternyata setelah di cross check, itu bukan tulisan Ustadz Fulan. Zaman media sosial. Jadi kita jangan terpengaruh. Lihat dulu, sekarang kan kita copy, paste, share, atau diteruskan share grup-grup WA. Tidak, kita harus teliti dulu, lihat. Jangan-jangan nanti itu hanya salah seorang nama yang ditulis di bawah, ternyata itu bukan tulisan ustadz tersebut atau perkataan ustadz tersebut yang menyusunnya.
Jadi kita di zaman yang harus hati-hati. Karena kita berada di zaman yang semuanya mudah orang untuk membuat sesuatu, mengedit sesuatu, dan segala macamnya. Taib, itu muqaddimah bagi kita, dan kita juga jangan lupa bersalawat, beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan muqaddimah yang sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran kita di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bermanfaat, motivasi bagi kita apa langkah yang akan kita lakukan di sisa-sisa umur yang ada. Karena semua kita pasti akan mati. Semua kita pasti mati. Semua kita akan mati. Ada yang disegerakan, ada yang dilambatkan sesuai dengan ajalnya. Iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa yang harus kita perbuat sebelum kematian itu datang? Tentu kita akan menyiapkan bekal di dalam perjalanan yang panjang. Dan alhamdulillah kita sudah membahas di kajian tematik kita perjalanan panjang tak pernah pulang. Entah di masjid itu atau di masjid yang lain. Kalau di sini kalau tidak salah apa itu? 3 pertanyaan yang pertama di alam kubur, apa dulu pernah? Iya, 3 pertanyaan di alam kubur. Nah, itu lebih kurang sama. Karena itu pertama ditanyakan di alam kubur, seandainya kita selamat di ujian yang pertama itu, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, insyaallah untuk perjalanan selanjutnya itu akan mudah insyaallah. Itu akan mudah. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwatillah rahimani warahmatullah, kita lanjutkan pelajaran kita di memetik faedah-faedah yang terdapat dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita memasuki halaman 22. Halaman 22. Sebagaimana di awal dahulu di muqaddimah, alhamdulillah kita telah selesaikan bersama-sama bahwasanya di muqaddimah kita telah sampaikan, kita tidak membawakan seluruh halaman perkataan muallif, akan tetapi kita ambil poin-poin pentingnya, memetik faedah, dan kita usahakan kita tidak melewati dalil-dalil yang dinukilkan. Nas, Al-Quran dan hadis kita tidak lewatkan, kan tetapi uraian dari penulis mungkin kita akan lompat-lompat, yang penting saja kita ambil. Jadi kita hanya memetik faedah, tidak seluruh perkata per huruf yang kita baca, tetapi mana yang kita anggap perlu. Itu yang pertama. Kemudian muqaddimah ini masukan juga bagi kita semua. Misalnya kita membaca, jangan lupakan muqaddimah, kata pengantar. Karena di kata pengantar itu, muqaddimah itu kunci dari apa maksud halaman berikutnya, daftar isi atau halaman-halaman yang dibuat oleh penulis. Seperti istilah muttafaqun alaih. Kita mendengar hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Syekhani, 2 syekh yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Istilah itu digunakan, kalau saya salah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di muqaddimah. Beliau menukilkan di muqaddimahnya. Lalu seandainya kita tidak membaca muqaddimah dari kitabnya, kita tidak tahu hadis ini muttafaqun alaih. Sekarang kita sudah mengetahui, tapi di sebelumnya kan kita tidak mengetahui. Apa maksud dari muttafaqun alaih itu dijelaskan di muqaddimah. Seperti kitab beliau Bulughul Maram misalnya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu beliau nukilkan di muqaddimahnya rahimallahu taala bahwasanya kitab tersebut adalah permintaan dari orang-orang ulama-ulama atau penuntut ilmu di zamannya. Awalnya beliau tidak menyanggupi karena beliau seorang selain belajar mengajar, seorang qadhi juga, seorang hakim. Lalu Allah mudahkan beliau untuk menyusun hadis, fikih hadis, bukan hadis tapi fikih hadis. Karena umur beliau sudah panjang juga mensyarah dari Sahih Bukhari, Fathul Bari yang kita kenal, Fathul Bari. Jadi habis umur beliau belum dari kegiatan beliau yang lainnya. Kemudian diminta beliau malahan dari negeri yang jauh. Kalau dahulu kan bukan pakai WA, pakai surat, didatangi surat agar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyusun kitab hadis, kitab fikih hadis.
Alhamdulillah akhirnya tercapai. Maka di Bulughul Maram itu disebutkan di muqaddimahnya, di kata pengantar, bulugh, baligh, telah sampai, marram, impian. Jadi telah tercapai impian. Ini dia yang diminta orang dahulu, Bulughul Maram min adillatil ahkam. Jadi telah tercapai impian cita-cita. Ini dia fikih hadis yang beliau memulai dari taharah, bab air dan segala macamnya, sampai yang terakhir Kitabul Jami'. Kitabul Jami' yang terakhir yang membahas tentang adab dan akhlak, dan juga zikir-zikir dan doa-doa. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah selesaikan muqaddimah, kata pengantar dari muallif rahimallahu taala. Kemudian di halaman 22 kita memasuki pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita meyakini bahwa kita golongannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa pengertiannya? Dan semua mengaku, karena kita telah pelajari sebelumnya yang satu golongan yang selama itu yaitu Al-Jamaah. Jadi semua mengaku. Ada istilah aswaja dan segala macamnya, seolah-olah mereka lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Yang lainnya tidak, hanya mengaku-ngaku katanya. Cuman apalah gunanya pengakuan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang kita inginkan. Bagaimana kita bukan kemauan kita dalam agama, tetapi apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi akidah, ta'riful akidah, definisi. Dan ini metode ulama-ulama terdahulu. Kalau kita lihat tulisan para ulama kita, itu pertama itu ta'rif, pengertian. Pengertian secara lughah wa lughatan ay kadza wa kadza. Al-istilahan, istilah kaza wa kaza. Seperti di sini secara bahasa, bahasa etimologi lughatan. Kalau kita lihat tulisan ulama, apa pengertian secara bahasa? Yaitu al-aqidah berasal dari kata al-aqdu. Al-aqdu berarti ikatan. Kemudian at-tawthiq atau tawthiqu yang artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat, tawthiq. Kemudian al-ihkamu itu artinya menetapkan atau mengokohkan. Ini bahasa-bahasa yang awal dari kata-kata al-i'tiqad. Kemudian ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Jadi beliau ambil dari Lisanul Arab. Lihat referensi di bawahnya, catatan kakinya, footnote-nya, beliau ambil dari Lisanul Arab karya Ibnu Manzur rahimahullah taala, dan juga dari Mu'jamul Wasit. Itu kamus-kamus bahasa Arab yang mengartikan bahasa Arab. Seperti ini al-aqidah, diambilnya dari kata apa saja. Itu kamus Lisanul Arab dan Mu'jamul Wasit dan yang lainnya, yang semisalnya. Baik. Adapun secara istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti. Jadi akidah itu adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ini akidah. Jadi akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Tak ada ragu-ragu lagi. Islam, ya Islam. Istislamu lillahi bitauhid. Apa itu Islam? Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, dengan menyerahkan diri, dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Wal inqiyadu bita'ah, diiringi dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirik wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu dia Islam. Jadi keyakinan kita tidak goyang lagi, kokoh. Kita teringat peristiwa terjadi fitnah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu khalifah ketika itu terjangkiti paham Mu'tazilah. Kemudian salah satu paham dari akidah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Banyak ulama yang dibunuh ketika itu. Banyak ulama yang dibunuh
Kalau ulama itu berkeyakinan akidah itu kalamullah, maka mereka dibunuh, dipenggal lehernya atau dipenjara. Ada juga yang mengambil jalan selamat, namanya tauriyah. Tauriyah ya, tauriyah, yaitu dia seperti kelihatan kasat mata berbohong tetapi tidak. Contoh, beliau mengatakan, para ulama itu ketika mau dieksekusi mengatakan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran lalu dipegangnya adalah makhluk. Maksudnya bukan wahyu tersebut, tetapi tangannya. Itu namanya tauriyah. Seolah berbohong, tetapi tujuannya tidak berbohong. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika terjadi fitnah ini tetap kokoh. Bahkan beliau keluar dari ucapan beliau, meskipun jenggot ini berlumuran darah. Maksudnya meskipun beliau dipenggal, beliau tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, baik huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Karena ada sebagian firqah yang mengatakan maknanya saja, hurufnya tidak. Karena itu adalah tulisan dan segala macamnya. Tetapi akidah Ahlussunnah, baik huruf-hurufnya dan maknanya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan yang kokoh ini yang kita perlu di akhir zaman ini. Karena mudahnya fitnah itu menyambar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada orang yang di pagi harinya beriman, di sore harinya kafir. Begitu juga di sore harinya beliau beriman, di pagi harinya kafir. Karena mudahnya akidah digadaikan di zaman ini. Peristiwa yang baru hangat 2 pekan yang lalu atau 1 pekan yang lalu, dan kita sama-sama mengetahui, ini masalah prinsip pengibaran bendera merah putih. Itu keyakinan. Apakah kita membuka jilbab kita atau bagaimana? Kalau seseorang itu kuat akidahnya, untuk apa? Lebih baik saya mempertahankan jilbab saya. Itu seharusnya yang diyakini. Tetapi begitulah fitnah, mudahnya orang demi sesuatu tugas, demi sesuatu yang dianggap mulia, ini suatu kesempatan yang lainnya, atau yang lain segala macamnya. Akhirnya itulah yang terjadi. Di masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang harus kita berpegang teguh. Dan Nabi pun tentang bagaimana perpecahan di akhir zaman, dan alhamdulillah kita telah bahas di muqaddimah. Nanti kamu seandainya berumur panjang, sayatikum ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan solusinya. Nabi memberikan solusinya. Alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Apakah sekedar itu berpegang itu? Gigit di situ kata Nabi, addu alaihi binawajiz. Gigit dengan gigi geraham, gigi yang di dalam, bukan gigi depan. Karena kita diperintahkan memang berpegang teguh. Di dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Disuruh juga kita berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di akhir zaman memegang sunnah Nabi ibarat menggenggam bara api. Ya kalau kita genggam kuat-kuat, selamat. Tetapi kalau kepanasan kita lepas, maka itu akan mendapatkan cobaan kita, kebinasaan, waliyahzubillah. Baik. Kemudian di paragraf yang ketiga, jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala pelaksanaan kewajiban, yaitu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Jadi ini di antara definisi akidah. Kemudian pembahasan yang B, objek kajian ilmu akidah. Apa saja objek kajian dari ilmu akidah tersebut? Jadi
Akidah itu pertama kali kita harus jelaskan, kita tidak ambil dari sini, kita ambil dari faedah yang lainnya. Akidah itu sangat penting di dalam agama kita karena dia adalah pondasi, asas, ruhnya agama ini. Kenapa akidah itu sangat penting dipelajari? Karena pembahasannya yang juga sangat penting. Bukankah di akidah itu kita mempelajari rukun iman? Di antaranya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling agung yang harus kita mengenalnya? Dan itu yang pertama kali yang harus kita kenal. Rabb kita yang kita menyembah, rukuk, sujud kepadanya, meminta kepadanya, tadarru' kepadanya, seluruh ibadah untuknya. Tetapi kita tidak mengenal Rabb yang kita beribadah kepadanya. Saking pentingnya pelajaran tersebut, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dari sisi itulah maka kita penting mempelajari akidah. Apabila akidah kokoh, maka mudah untuk melakukan yang lainnya. Akan keluar dari diri kita itu kekuatan-kekuatan yang lainnya, kemudahan-kemudahan yang lainnya. Contoh, misalnya ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Bukankah iman kepada Allah dan hari akhir itu akidah? Jadi orang yang akidahnya kuat, itu ibadahnya juga menyertainya. Apalagi akhlak. Seseorang yang akhlaknya, yang akidahnya kokoh, yang sahih, yang lurus, maka akhlaknya juga mulia. Sabda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa akrim daifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Bukankah itu akhlak yang mulia, adab kepada tamu kita? Atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu sering berapa hadis itu yang dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu akidah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir wa qulu khairan, maka berkatalah, hendaklah dia berkata baik, au liyasmut, atau dia diam. Bukankah itu akhlak, adab? Kita contohkan saja Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang poros agama ini berporos kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita menisbahkan diri kita kepada beliau, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana Nabi SAW? Bukankah Nabi SAW akidahnya yang paling kokoh, yang paling lurus di permukaan bumi? Bagaimana akhlak beliau? Akhlak beliau. Jangankan para sahabat yang beriman ketika itu, orang yang menolak beliau pun mengakui. Sebelum turunnya wahyu di Gua Hira, Nabi SAW itu digelari oleh orang-orang penduduk Mekah dengan Al-Amin, orang dipercaya. Bahkan ketika Nabi SAW sebelum hijrah, Nabi sibuk mengembalikan harta-harta penduduk Mekah yang dititipkan kepada beliau. Jadi Nabi itu semacam tempat penitipan harta benda penduduk Mekah. Itu bukan orang beriman saja, tetapi orang-orang kafir Quraisy. Bukankah itu amanah? Misalnya amanah kita ke Bang Umar misalnya, Bang, titip apa piti ambo Bang, malih kambo ke Bang tuh misalnya, riba situ tuh, karena percaya misalnya, amanah itu contohnya. Atau titip perhiasan, atau mau pulang kampung, naik pesawat misalnya, lihat anak ke pondok ke Jawa, titip kunci mobil sama sekalian mobilnya. Itu karena kepercayaan tadi, itu contohnya. Begitulah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam itu dipercaya oleh orang-orang penduduk Mekah ketika itu. Mereka mendustakan karena setelah Nabi SAW mendakwahkan risalah ini, baru mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hati mereka sendiri pun
tetap mengakuinya. Seperti Abu Jahal, kalau kita baca sirah nabawiyah, Abu Jahal itu senantiasa terkadang mencuri mendengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah bacaan tersebut, tetapi karena memang Allah tidak menginginkan hidayah kepadanya, maka dia pun binasa ketika peristiwa perang Badar di tahun kedua Hijriah. Taib, apa saja, kita kembali ke buku ini, objek kajian dari ilmu akidah tersebut. Nah, di sini lihat ada footnote-footnote-nya 18, lihat Buhuts al-fil aqidah al-sunnah wal jamaah halaman 12 sampai 14. Jadi memang metode ini metode ilmiah. Dan yang kami ketahui dari referensi ini telah memenuhi standar penulisan disertasi doktoral. Kenapa kita katakan di situ? Karena kalau kita menulis tugas akhir pasca sarjana program doktoral, mengambil library research, studi pustaka, itu referensinya minimal 100. Daftar pustakanya itu minimal 100. Kecuali kita misalnya ngambil yang terjun ke lapangan dengan metode kualitatif, kuantitatif, bagi yang pernah menyusun skripsi itu tak mengetahui itu. Di bagi yang ngambil library research, studi pustaka, itu minimal untuk program doktoral 100. Tetapi di zaman sekarang, kita berada di zaman dunia maya yang semua harus di-upload di jurnal. Lebih kuat juga jurnal sekarang. Ada semacam jurnal di kampus-kampus itu, ada tingkatannya juga. Maka itu suatu poin bagi orang yang ingin naik pangkat, dosen naik pangkat, atau mengambil tingkatan tinggi, profesor, guru besar, itu harus ada mengupload tulisannya di jurnal-jurnal. Salah satu poinnya, nilai kumnya. Tapi kita kembali ke sini, ke kitab ini. Jadi di antara poin-poin atau topik-topik yang dibahas di kajian akidah ini adalah pertama tauhid. Tauhid, nanti insya Allah ada pembahasannya, tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada. Cuman ini secara garis besar saja. Iman, Islam, masalah-masalah hal yang gaib, ghaibiyat, kemudian kenabian, kemudian masalah takdir. Jadi tauhid, iman, Islam, masalah hal-hal yang gaib, ghaibiyat, kenabian, takdir, berita-berita, maksudnya tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang. Yang telah lalu dan yang akan datang. Itu termasuk dalam pembahasan akidah. Kemudian dasar-dasar hukum yang qat'i, pasti. Karena kalau di masalah akidah ikhwan fillah rahimakumullah, itu tidak ada pakai ijma' dan qiyas. Itu masalah fikih. Kalau masalah akidah itu hanya dua saja, Al-Quran dan hadis. Kecuali kita membahas fikih, itu baru ada ijma', qiyas, ijma' ulama, qiyasnya apa? Oh, bahan makanan pokok dikiaskan dahulu gandum atau yang lainnya, tepung samin dan minyak samin, tepung gandum dan segala macamnya. Sekarang beras misalnya, jagung atau yang lainnya, roti bagi orang-orang barat, itu bahan makanan dikiaskan. Kemudian seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, itu yang dibahas, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan. Kemudian termasuk juga pula sanggahan terhadap ahlul al-ahwa dan wal bidah. Itu disanggah juga, termasuk dalam masalah akidah. Jadi kalau menyanggah yang batil itu boleh, karena agama kita ini selain ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada sebagian orang hanya ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf saja, tetapi yang munkar dia nggak mau, takut dia. Ada ngajak, yuk kita ke masjid, yuk kita begini, tetapi ketika nahi munkar takut dia. Jadi agama itu seimbang, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Coba sekarang yang mengatakan bahwasanya orang yang meminta ke kuburan, mana berani orang? Tidak berani orang. Dibubarkan kajian ini, alhamdulillah kita di Pekanbaru tidak seperti di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa sudah diserang oleh masyarakat di situ, karena mereka keyakinannya
Meminta ke kubur itu bukan syirik kata mereka. Karena yang syirik itu ta'budul asnam, menyembah berhala-berhala, patung-patung, ini. Wali-wali itu bukan berhala katanya, bukan yang termasuk kesyirikan. Karena ilmu mereka tidak ada, karena semua maksiat itu berakar dari kejahilan, dari ketidaktahuan, dari kebodohan. Bukankah orang-orang dahulu Nasara itu dikatakan kufur karena mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan? Bukankah Nabi Isa itu orang soleh? Apa bedanya wali-wali kubur yang mereka minta itu? Diangkat derajatnya, bisa meminta ke sana, bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Ini. Jadi akidah yang benar adalah seluruhnya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kanak-kanak, masih kecil. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Fa iza sa'alta fas'alillah, fa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, minta pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita azan dulu. Setelah azan insyaallah akan kita lanjutkan. Baik. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, penamaan akidah menurut Ahlussunnah. Jadi ada beberapa nama di Ahlussunnah itu. Nanti insyaallah ada juga penamaan dari firqah-firqah atau sekte-sekte yang lain. Yang pertama yaitu al-iman. Itu namanya al-iman. Sebagaimana kita ketahui di hadis Jibril diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang cukup panjang, dan Imam An-Nawawi membawakan hadis ini di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kedua, hadis Jibril yang masyhur. Bahkan Imam Daqiq Al-Id mengatakan bahwasanya hadis Jibril itu seperti Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah hadis Jibril ini mencakup, karena Jibril datang menjelma bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Lalu Nabi menjawab rukun Islam yang 5. Kemudian ditanyakan juga, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Dijawab dengan rukun iman yang 6. Kemudian ditanyakan tentang akhbirni anil ihsan, tentang ihsan, derajat yang tertinggi, dan ini adalah amalan hati. Apabila seseorang itu ada ihsan dalam dirinya, maka kebaikan hatinya itu lebih daripada kebaikan anggota badannya. Maksudnya amalan hatinya itu lebih bersih dibandingkan anggota badannya. Di sana dia tertanamnya ikhlas, tertanamnya cinta kepada Allah, ada pemaafnya, ada ininya, qanaahnya, dan segala macamnya. Kemudian Jibril juga bertanya tentang hari kiamat. Nabi mengatakan bahwasanya yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak mengetahui. Lalu ditanyakanlah tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu hadis Jibril. Makanya dikatakan oleh ulama kita, Imam Daqiq Al-Id menyebutkan bahwasanya hadis Jibril itu ibarat surah Al-Fatihah dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah itu mencakup seluruh 114 surat, begitu juga hadis Jibril itu mencakup semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pondasinya. Kemudian yang kedua, akidah, yaitu al-i'tiqad dan al-aqaid. Itu nama istilahnya. Ada namanya akidah salaf, akidah ahlul asar, al-i'tiqad. Dan di sini disebutkan seperti akidah salaf ashabil hadis. Tulisan dari Imam As-Sabuni. Dan ini salah seorang ustadz kita membahas kitab ini. Aqidatus salaf ashabil hadis. Kalau tidak salah Ustadz Dasman, mungkin di Kampar atau di mana pernah lihat info kajian membahas tentang kitab ini, Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Jadi itu penamaan dari istilah akidah di dalam agama. Ada namanya tauhid juga. Jadi kalau kita membahas tauhid itu membahas akidah. Membahas akidah. Karena tauhid adalah menyangkut akidah, amalan hati yang paling utama, yaitu tentang tauhid dan keimanan. Tentang sebagaimana untuk amalan badan kita, yaitu salat. Untuk amalan bergeraknya badan kita yang paling utama itu pokoknya adalah salat. Dan begitu juga akidah dan tauhid adalah pokok dari amalan hati. Kemudian as-sunnah. Jadi as-sunnah itu bukan yang kita ketahui sunat atau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, itu dalam masalah fikih. Tetapi di ulama dahulu menulis kitab as-sunnah itu masalah akidah. Seperti anak Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab as-sunnah, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, seperti juga Imam Barbahari menulis kitab Syarhus Sunnah, itu berisikan tentang akidah. Jadi sunnah di zaman dahulu itu maksudnya mencakup akidah. Kemudian yang kelima, usuluddin dan usuludiyanah. Itu maksudnya usuluddin, jadi rukun-rukun usul, pokok, rukun-rukun iman. Itu istilah-istilahnya, usuluddin. Kalau di kampus ada namanya Fakultas Usuluddin. Berarti di situ tetapi mereka akhirnya perginya ke ilmu kalam yang tidak boleh dipelajari bagi orang yang tidak mendalam. Dan para ulama, Imam Syafi'i dan yang lainnya mengingatkan agar kita tidak mempelajari ilmu kalam, filsafat dan yang lainnya. Kemudian namanya al-fiqhul akbar. Jadi fiqhul akbar namanya, fikih juga, tapi fiqhul akbar diistilahkan oleh ulama. Seperti Imam Abu Hanifah itu mengistilahkan akidah itu dengan
al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Kemudian asyari'ah. Jadi ulama-ulama dahulu menyebut dengan asyari'ah. Kemudian penamaan akidah menurut firqah, sekte-sekte, maksudnya kelompok yang menyimpang dari agama Islam. Kelompok yang menyimpang dari agama Islam ada namanya ilmu kalam, al-mutakallimin. Kalau kita belajar kitab-kitab ulama, al-mutakallimin, ilmu kalam. Jadi memang kalam bahasa Arab kan, ada ilmu terang dia ada. Ilmu kalam. Maksudnya menggunakan logikanya, tidak menggunakan hadis Nabi SAW. Jadi orang-orang filsafat, orang-orang ilmu kalam yang kita ketahui, itu mereka semakin kuat berpikirnya, maka itu semakin cerdas. Dan mereka biasa mendapatkan suatu pendapat itu tidak pasti. Maksudnya misalnya seperti kita alhamdulillah berjumpa dalil Al-Qur'an dan hadis, itulah kebenaran. Al-haqqu mir rabbik wala takunna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang ragu. Orang-orang ahli filsafat, ahli teologi, ahli kalam itu mereka menganggap itu kebenaran itu nanti bisa berubah. Kalau kita apabila itu nas, apabila itu kalamullah, kemudian sabda Nabi SAW, maka itulah kebenaran. Nah, itu bedanya. Jadi terkadang mereka itu istilah zaman sekarang mencela-mencela, berubah-berubah. Sekarang dia meyakini kebaikan, besok berubah. Jadi ini penamanya ilmu kalam, filsafat, dan ini nama-nama yang ini tidak boleh dipakai dalam istilah tasawuf. Ada namanya tasawuf, ini yang dipakai orang sufi, orientalis dan yang lainnya. Juga tidak boleh dipakai. Ini beberapa keterangan seperti Dr. Sabir Ta'imah, kemudian Dr. Ihsan Ilaizari, Syekh Abdurrahman Al-Wakil mengatakan tentang bagaimana menyimpangnya tasawuf tersebut. Dan kita mengetahui di negeri kita ini orang akidahnya Asy'ariyah, fikihnya, mazhabnya Asy-Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, tasawufnya Imam Ghazali. Nah, cobalah kalau kita duduk-duduk sama orang itu yang dikatakannya. Tidak ada penamaan tasawuf, itu tidak ada. Kemudian teologi atau ilahiyat itu dipelajari di Usuluddin di IAIN atau UIN sekarang ini. Jadi kalau kita pergi kalau kita kembali ke berita-berita orang kampus Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta itu sekitar 10 tahun yang lalu, maka semacam ospek itu ada spanduk negeri bebas kampus bebas Tuhan. Tidak ada Tuhan di situ. Dan mereka ini mungkin sedikit bocoran. Seandainya Al-Qur'an itu tidak ada katanya. Jadi memang berpikir menggunakan logika. Nabi tidak diutus, bagaimana kita mengetahui kebenaran? Coba bayangkan bagaimana kita harus mengetahui kebenaran. Coba saudara bayangkan, ini profesor yang mengatakannya. Allah itu tidak ada. Itu kan sakit kepala itu. Entah apa yang dipelajari di ilmu filsafat. Jadi kita dipaksa untuk mengeluarkan pemikiran. Dan pemikiran yang kita keluarkan itulah suatu buah karya kebenaran bagi mereka. Jadi kadang-kadang nyeleneh. Itu maka inilah yang merusak agama ini. Inilah yang merusak agama ini. Yang tidak ada di zaman sahabat, di zaman tabi'in yang orang berpikiran seperti itu. Memang sudah ada, tetapi ada yang meluruskannya, yang membantahnya. Tetapi sekarang sudah masuk ke kampus-kampus kaum muslimin waliyahzubillah. Kemudian ada namanya kekuatan di balik alam metafisik. Nah, ini masih banyak istilah-istilahnya. Kemudian kita ke halaman 28, definisi salaf. Definisi salaf. Jadi menurut salaf, menurut bahasa artinya orang terdahulu, nenek moyang lebih tua, yang lebih utama dari yang lainnya. Adapun secara istilah, yaitu generasi terbaik yang pertama umat ini, dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu dia sebagaimana sabda Nabi, khairun nas qarni,
tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu, masa itu adalah di zamanku, yaitu ada sahabat di situ. Kemudian generasi setelahnya dan kemudian generasi setelahnya. Jadi orang-orang yang mengikuti orang-orang terdahulu itu dinamakan dengan salafiyun, salafiyin, atau yang kita kenal dengan salafi. Jadi jangan malu kita dengan, dan si istilah salafi ini sudah dipakai oleh orang-orang Khawarij. Sudah dipakai. Jadi mana bagi kita yang tidak belajar banyak, maka kita akan hanyut dengan pemikiran mereka. Karena mereka juga menamakan adanya salafi ijtidaiyah, salafi Madinah, salafi Yamani, dan segala macamnya. Mereka buat sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau kita tidak ada bentengnya, maka hanyutlah kita dengan golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mengaku salaf atau mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang definisi dari ahlu sunnah wal jamaah. Halaman 30, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi pertama disebut dulu as-sunnah. As-sunnah dari segi bahasa di halaman 31 paling atas itu adalah jalan, cara. Apakah jalan itu baik atau buruk? Sedangkan as-sunnah menurut terminologi adalah petunjuk yang telah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tikad, perkataan maupun perbuatan. Adapun pengertian as-sunnah, Ibnu Rajab Hambali mengatakan as-sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh pada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifah yang terpimpin dan lurus berupa i'tikad. Kemudian jamaah. Jamaah, al-jamaah disebut jamaah karena mereka bersatu di dalam kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Itu makanya dinamakan jamaah. Jadi berkumpul di bawah kepemimpinan para imam. Jadi berpegang pada al-haq. Tidak mau keluar dari jamaah dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan salaful ummah, maksudnya umat terdahulu. Taib, itu definisi dari jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah di halaman 32 ada dihitamkan oleh penulis. Sebelumnya kita baca yang di atas ungkapan dari Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran. Jadi al-jamaah itu parameternya yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diyakini oleh salafus saleh, sahabat, tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi seandainya kita sendiri tetapi tetap berada di atas kebenaran, berarti kita termasuk al-jamaah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tetapi parameternya jelas, pijakannya jelas, Al-Quran dan hadis, bukan ahlul hawa, sesuai dengan hawa nafsu kita. Oh, menurut saya ini baik. Tidak ada menurut saya di dalam agama, tidak ada menurut ini dalam agama. Tetapi qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Itu agama. Kalau melihat pilkada DKI boleh, menurut saya ini. Menurut saya pasukan merah boleh. Itu tidak masalah. Tetapi masalah perkara agama, kita tidak boleh. Karena kita bukan pembuat agama. Kita hanya penganut mengikutinya, iman kita. Rusaknya agama ini karena telah ada perkataan-perkataan yang lain yang dipelajari, akhirnya disusupkan ke dalam buku-buku agama, maka terjadilah kerusakan di dalam agama ini. Kemudian jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter, orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru. Dan Nabi mengatakan istilahnya adalah perkara yang baru itu al-muhdats. Wa iyyakum bil muhdatsil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu dia. Bid'ah itu adalah al-muhdats, sesuatu perkara yang baru di dalam agama.
bukan perkara baru dalam masalah dunia. Nanti orang tidak paham, ada ustadz yang tidak paham mengatakan bahwa mikrofon ini adalah bid'ah, handphone bid'ah, AC bid'ah, kipas angin bid'ah. Ini salah. Ustadznya disuruh belajar lagi. Disuruh belajar lagi. Bukankah Nabi mengatakan al-muhdas di situ dalam perkara agama yang di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, tetapi di zaman kita ada. Itulah perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru di dalam agama. Yang Nabi dan para sahabat tidak melakukannya, lalu ada di zaman ini, itulah yang muhdas, yang bid'ah, yang seluruh rata-rata orang yang penduduk Indonesia yang tidak belajar, maksudnya tidak mempelajari yang hak, kepanasan, fobia dengan istilah bid'ah ini. Istilah bid'ah ini sangat tidak mereka sukai. Padahal sebelum dakwah ini, sebelumnya organisasi Muhammadiyah dakwahnya sudah TBC, memberantas TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Sudah biasa zaman Syekh Ahmad Dahlan. Jadi sudah biasa. Kemudian nama-nama yang lain ada namanya At-Thaifatul Mansurah. Jadi penamaan yang lain selain akidah, selain Ahlussunnah wal Jamaah, ada namanya At-Thaifatul Mansurah. Rasulullah SAW bersabda di halaman 33, la yazulu min ummati ummatun qaimatun bi amrillahi la yadurruhum. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka. Man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum ala dzalik. Jadi mereka orang yang tidak menolong mereka dan tidak pula menyelisih mereka sampai datang perintah Allah, dan mereka tetap di atas yang demikian itu. Di hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu nama yang lainnya tadi Thaifatul Mansurah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Thaifatul Mansurah, lalu Al-Ghuraba. Ada nama istilah Al-Ghuraba. Rasulullah SAW bersabda, badal Islamu ghariban. Islam awalnya asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan kelak akan kembali asing, aneh sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maksudnya orang yang asing yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan orang asing yang aneh misalnya. Yang aneh, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian Al-Ghuraba disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As, unasun salihuna fi unasi su'in kathirin may ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, yang telah rusak. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ini disebut juga ghuraba, orang yang aneh. Cobalah kita misalnya beberapa hari yang lalu orang demo, kita katakan kita harus taat kepada pemimpin. Apalah orang ini katanya. Apalah orang ini. Kalau kita mempelajari matan usulus sittah, di antara poinnya adalah bahwasanya akidah Ahlussunnah mentaati pemimpin. Ini banyak yang tidak disukai oleh firqah-firqah yang lainnya. Karena mereka tidak mendudukkan bagaimana akidah yang sahihah. Yang mereka dahulukan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu mereka, begini, nanti pemimpin begini. Mana yang lebih bejat pemimpin kita sekarang daripada Hajat Ats-Tsaqafi yang membunuh ribuan ulama, tetapi berkat kesabaran di antara sahabat yang hidup ketika itu atau generasi tabi'in, akhirnya Allah anugerahkan mereka pemimpin yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu diberi pemimpin yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda di halaman 34, allazina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat yang di tengah-tengah rusaknya umat. Jadi kalau kita berusaha untuk menegakkan kebenaran, untuk memperbaiki keadaan, maka itu disebut juga dengan istilah ghuraba.
Di riwayat lain disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati, itu orang-orang yang memperbaiki sunnahku, sunnah Rasulullah SAW peninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Jadi ada istilah-istilah al-firqatun najiyah, ahlul hadith, al-ghuraba, dan yang lain-lainnya. Jadi istilah itu sama. Kemudian sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah di halaman 35. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada di pertama periode Islam, di kurun waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina waddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu fazuqul adzaba bima kuntum takfurun. Karena itu rasakanlah adab disebabkan oleh kekafiranmu itu. Adapun orang yang putih wajahnya, merekalah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang hitam wajahnya, mereka adalah ahlul bid'ah yang sesat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian istilah Ahlus Sunnah ini diikuti oleh kebanyakan ulama terdahulu, ulama salaf rahimahullah taala, dimulai dari Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah di tahun 131 Hijriah. Jadi sudah lama sekali di generasi tabi'in. Jadi beliau rahimahullah taala pernah mengatakan, apabila aku kabarkan tentang meninggalnya seorang dari Ahlus Sunnah, seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku. Jadi ketika beliau rahimahullah penulis yang kita bahas bukunya ini, ada di medsos kita temukan salah satu tulisan dari ustadz kita, misalnya berbela sungkawa, apabila aku mendengar salah seorang Ahlus Sunnah meninggal, seolah-olah hilanglah sebagian dari anggota tubuhku ini. Ini dinukil dari perkataan Ayyub As-Sikhtiyani. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang wafat tahun 161 Hijriah, 30 tahun kemudiannya yang wafat setelah Ayyub As-Sikhtiyani. Aku wasiatkan kalian untuk tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah dengan baik, karena merekalah adalah al-ghuraba, alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah. Itu di tahun 161 Hijriah. Sekarang kita berada di tahun 1446 Hijriah. Alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah di zaman ini. Dan beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan di zaman itu sedikit Ahlus Sunnah, apalagi di zaman kita yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, Fudail bin Iyad berkata, Ahlus Sunnah, iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi iman itu keyakinan. Jadi kalau ada istilah tartib dari ulama, apa definisi iman? Iman al-imanu inqiyadu bil janan, fil janan, meyakini di dalam hati, wa qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati ar-rahman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wan nakisu atau wayankis, berkurang bi ta'ati syaitan, dengan mentaati syaitan. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang hidup tahun 157 sampai 200 berkata dalam muqaddimah kitabnya yaitu Al-Iman, maka sesungguhnya apabila engkau bertanya kepadaku tentang iman, perselisihan umat tentang kesempurnaan iman, bertambah dan berkurangnya iman, dan engkau menyebutkan seolah-olah engkau berkeinginan sekali untuk mengetahui tentang iman menurut Ahlus Sunnah dari yang demikian. Jadi sudah ada istilah Ahlus Sunnah ini, sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup tahun 164 Hijriah, yang wafat sampai tahun 241 Hijriah, beliau wafat. Dalam kitabnya As-Sunnah, inilah mazhab Ahlul Ilmi, Ashabul Athar dan Ahlus Sunnah.
yang mereka dikenal sebagai pengikut sunnah Rasul dan para sahabatnya dari semenjak zaman para sahabat radhiyallahu anhu sehingga masa sekarang, di masa Imam Ahmad di tahun 241 Hijriah beliau wafat. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari yang kita kenal dengan tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, tafsir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah berkata, adapun yang benar dari perkataan tentang keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, maka hal itu merupakan agama yang kami beragama dengannya, dan kami mengetahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatikan, beliau mengatakan bahwa kami mengetahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa penghuni surga akan melihat Allah sesuai dengan berita yang sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, jadi Abu Ja'far Imam At-Tahawi yang hidup tahun 239 sampai 321 Hijriah, beliau berkata dalam muqaddimah kitab akidahnya yang masyhur yaitu Aqidah Tahawiyah. Alhamdulillah ini kita bahas di Jalan Riau setiap hari Rabu. Aqidah Tahawiyah ini penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini istilah-istilah Ahlus Sunnah yang sudah dipakai oleh ulama-ulama yang terdahulu, seperti yang kita katakan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Barbahari, Imam Tahawi dan yang lain-lainnya. Di sini pada bagian akhir ini istilah Ahlus Sunnah juga pertama kali dipakai oleh golongan Asy'ariyah pada abad, jadi sudah lama juga istilah Ahlus Sunnah ini dipakai oleh Asy'ariyah pada abad ketiga dan 4 Hijriah. Juga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebenarnya Imam Abul Hasan Asy'ari itu ada tiga periode akidah yang hidup, yang beliau hidup dengannya. Maksudnya yang pertama, awalnya beliau berpaham Mu'tazilah. Kemudian beliau merubah. Lalu terjadilah di fase Asy'ariyah ini yang ada sifat 20. Kita belajar dulu waktu sekolah, belajar agama sifat 20. Wujud, kidam, baqa dan yang lainnya. Mukhalafatul lil hawadis. Kalau masih yang ingat belajar di madrasah atau yang lainnya. Kemudian beliau akhirnya rujuk ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di periode yang ketiga, dan itu dikenal dengan kitabnya Al-Ibanah. Dan di kitab Al-Ibanah inilah berbantah-bantahan, ini telah dirubah oleh orang-orang Salafi, Wahabi dan segala macamnya. Padahal itu telah diterbitkan di tahun di abad keempat Hijriah. Jadi di kitabnya Al-Ibanah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman yang berkembang di Indonesia dan dipelajari di Al-Azhar di Kairo, orang-orang di Universitas Al-Azhar itu yang di periode yang kedua, Asy'ariyah yang kita kenal. Tetapi mereka menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya mereka tidak, yang di periode ini, yang di akidah Asy'ariyah ini, mereka sebenarnya tidak berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebabnya yang pertama, golongan Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah, mentakwil sifat-sifat, memalingkan sifat Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti istiwa, wajah, tangan, Al-Quran, kalamullah dan lainnya. Kemudian golongan Asy'ariyah menyebut dirinya mereka dengan ilmu kalam. Jadi orang Asy'ariyah yang kita katakan tadi ilmu kalam, apalagi tadi itu filsafat dan yang lainnya. Jadi orang Asy'ariyah menisbahkan di sini, sedangkan Ahlus Sunnah justru mencela ilmu kalam. Seperti Imam Syafi'i itu jelas mencela ilmu kalam. Sebagaimana penjelasan Imam ketika mencela ilmu kalam. Yang ketiga, golongan Asy'ariyah menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Mereka menolaknya dengan akal dan kias analogi mereka. Jadi Asy'ariyah yang Maturidiyah dan segala macamnya itu bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diyakini oleh sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi sudah ada perubahan dalam masalah akidah. Alhamdulillah, bab yang pertama pada buku ini, alhamdulillah kita telah selesai bersama-sama mempelajarinya. Dan bagi yang ingin membaca sendiri misalnya di rumah, selain membaca kitabullah dan hadis Nabi SAW, ada waktu luang, silakan dibaca. Mungkin bisa sendiri 2 pekan bisa selesai, silakan, tidak masalah. Ini kalau rutin kitab-kitab setebal ini itu bisa cepat membahasnya.
Tapi kita membahas 1 bulan sekali di masjid kita ini, di musola kita ini. Mudah-mudahan dengan 1 kali sebulan itu kita bisa mengetahui akidah yang kita yakini, akidah yang sahihah, yang sebagaimana yang Allah kehendaki dalam firman-Nya dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat berpegang teguh, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Jadi kita tidak ragu lagi. Jadi tujuan kita mempelajari buku yang ada di hadapan kita sebagian, bahwasanya kita tidak ragu lagi. Tidak ada keraguan lagi dalam berakidah, berkeimanan yang lainnya. Karena kita telah mempelajari dasar-dasarnya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita sudahi pelajaran kita ini dan mudah-mudahan bermanfaat yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bika, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.